Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام وبنور التوحيد وبنور المعرفة يا الله. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأمور برامجنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sepahat, singgah sekejap membeli roti. Menjawab salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Syawir Qasim. Selamat datang Pak. Yang dimuliakan Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Daharni Astuti LCMA, dan Bapak Amrizal. Selamat datang Ibu dan Bapak ke acara kita. Yang dimuliakan Bapak Ketua MUI Kota Dumai, Bapak Haji Zakaria. Selamat datang Pak. Alhamdulillah Bapak bisa hadir. Susah mencari Pak Ketua kita nih. Tadi malam dia cakap dengan saya, iyalah Bu aja kalau tak ada acara besok. Kata dia, udah luntur pula perasaan saya. Karena gini Ibu ya, di komisi lain Bapak ini hadir terus. Saya ikut. Giliran komisi perempuan tak hadir, habislah kami semua baju dan seragam Pak Nah jadi itu. Kemudian yang semangat ibu-ibu solehah panitia pelaksana khususnya, dan yang sangat saya banggakan peserta pelatihan ibu-ibu solehah Mubalighah sebagai piloting ya, sebagai piloting kita nanti untuk turun ke umat perempuan di Kota Dumai. Dan selanjutnya yang saya muliakan juga Bapak Robi Aslam ya, selaku bendahara umum yang mencair-cairkan duit kami. Kalau kami tak dikasih duit sama beliau, kami tak dapat acara Pak. Nah jadi ini dia ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan selawat beriringkan salam ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak berpanjang-panjang menyampaikan laporan kepada kita semua. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kegiatan ini adalah amanah dari rapat kerja MUI tahun 2023 dari Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Makanya ini kita laksanakan sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh APBD kepada pengurus MUI Kota Dumai. Dan terima kasih kepada Bapak Ketua dan jajaran pengurus yang telah mempercayakan kepada kami untuk menghalalkan duit ini semua. Kami insya Allah Pak, kami belanjakan di jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah termotivasi dari tantangan globalisasi yang dihadapi oleh Mubalighah Kota Dumai dalam melakukan tugas tausiahnya. Tentu harus diiringi dengan modal dan konsep serta informasi maksimal sesuai dengan tujuan dakwah yang diharapkan. Karena perlu kita ketahui bahwa dakwah ini silabusnya ada dari Kementerian Agama, dan inilah nanti yang akan kita arahkan kepada ibu-ibu mubalighah kita ketika dia nanti akan turun kepada ibu-ibu di majelis taklim dan ibu-ibu yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian narasumber kita datangkan dari MUI Provinsi
khususnya dari Komisi Pemberdayaan Perempuan. Karena yang bisa memberikan pemahaman kepada perempuan itu adalah perempuan lagi. Karena ada beberapa hal tertentu yang harus disampaikan, yang dalam hal ini memang harus perempuan yang menyampaikan hal itu. Kemudian yang selanjutnya, harapan kami kepada semua peserta, kita ikuti kegiatan ini dengan maksimal. Jadi kami sangat mengharapkan antusias dari ibu-ibu semua. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa ibu-ibu ini adalah piloting yang ini adalah ada tindak lanjutnya. Untuk ibu-ibu nanti akan kami kirim ke sekolah dan majlis taklim, kita nanti kerjasama, dan nanti ibu-ibu lah yang akan menyampaikan dari hasil muzakarah yang akan kita laksanakan setiap bulannya di luar kegiatan ini. Nah, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Syawir yang mewakili Bapak Wali Kota Dumai untuk dapat membuka acara kita ini agar kami selalu diiringi dengan doa dalam melaksanakan kegiatan ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya akhiri juga dengan pantun, karena dari tadi saya tengok pembawa acara pun sibuk dengan pantun, jadi saya pun tak mau ketinggalan ya. Makcik si Siti bernama Aminah, tinggalnya pula di Pulau Rupat. Mari kita tingkatkan kompetensi mubalighah untuk disampaikan kepada umat. Cuma satu aja pula pantun yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar perahu di tepian, singgah sebentar di kota Serang. Ketua MUI penuh wibawa dan kesabaran, menjaga umat dengan petuah terang. Kita sambut Bapak Haji Zakaria, Ketua MUI Kota Dumai, untuk memberikan kata sambutannya. Pada Bapak Haji Zakaria dipersilakan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andus Haji Syawir Qasim MSc, sebagai staf ahli di kantor Wali Kota di bidang pembangunan, informasi, teknologi, ekonomi, dan keuangan. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Harni Astuti LCMA sebagai narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Dr. Andus Haji Amrizal MPDI juga sebagai narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Hajah Maida Nasution MAG MPDI, seluruh peserta yang hadir yang tidak dapat disebutkan satu-satu, dan panitia. Pertama, kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat dan karunia. Pada hari ini kita dipertemukan di ruangan ini. Mudah-mudahan pertemuan
yang tidak berapa panjang waktunya dapat kita manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk menggali khazanah kehidupan kita, untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita, untuk kita terjun nanti di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian salawat dan salam buat junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama adalah MUI kita ini sudah berjalan lebih kurang 5 komisi yang sudah menjalankan tugasnya sebagaimana rapat kerja kita kemarin. Dan hari ini komisi bagian peranan wanita, mohon maaf, pemberdayaan perempuan dan seterusnya itu panjang habis waktu. Dan besok juga akan dilanjutkan komisi yang lain. Insya Allah besok Pak Prof kita akan datang, Pak Profesor Dr. Iris Yusdi MA di MAN besok. Dan saya juga mengharapkan Pak Wali hadir. Kalau tak Pak Wali nanti ya Pak Sawir Ibu lagi. Ini juga Pak Sawir ini Ibu Dokter wakil ketua juga. Nah, jadi dia wakil wali kota, wakil ketua, baik betul ini. Wakil-wakil aja. Kemudian perkembangan MUI kita, saya terus share ke grup-grup di MUI seluruh kabupaten kota. Alhamdulillah tanggapan terutama Pak Prof menanggap bahwa aktifnya MUI Kota Dumai memang mereka mengatakan luar biasa. Aktifnya ini bukan dikenakan ketua, bukan susah dari ketua. Ketua ini kadang-kadang menghalalkan yang haram pula, itu yang paling bahaya. Kadang nak pergi kemari orang nak nikah pula, karena masih ditarik kembali ke kantor KUA. Jadi pasut tugas yang begitu banyak yang harus dijalankan. Kemudian perkembangan kita, dan kemarin sudah juga saya bertemu dengan Kabak Kesra dan juga dengan Pak Wali Kota. Kemudian Pak Saprizal di bagian pencarian keuangan ini ya. Ini alhamdulillah Dumai untuk tahun ini akan ditambah anggarannya. Nah, jadi saya berupaya terus minta tambah anggaran supaya lebih maksimal menghadapi tantangan di Kota Dumai. Karena waktu Ijtima Ulama Provinsi Riau kemarin, Dumai dapat 5 hadiah, Bu. Hadiah yang besar. Itu yang harus kita nak selesaikan. Hadiah pertama pintu gerbang narkoba. Nah, itu hadiah pertama tuh. Itu yang kami selesaikan. Jadi peranan ini kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini madrasahnya, dekatnya para muballighah. Kami mengharapkan betul muballighah, karena ada beberapa orang muballighah sekarang ini dalam incaran kami. Tapi bukan incaran nak diistikan lagi enggak. Tapi incaran kami. Ya kan, Ustadz sudah beberapa orang kita kasih SP1 dan ada SP2 dan ada langsung SP3, langsung total diberhentikan. Jadi oleh karena itu kami mengharapkan muballighah ini untuk menjaga ya kan, integritas di masyarakat dan sebagainya, termasuk kami sendiri. Jadi anggaran yang akan ditambah tersebut insya Allah akan komisi-komisi nanti, betulnya nanti yang kita rapat akan kita tambah anggaran setiap komisi dan juga keserban. Dan untuk kantor kita, Pak Wali menunjukkan kemarin kantor yang dahulu sudah dihancurkan karena itu sudah berkaitan betul dengan DIC. Sekarang juga di lokasi DIC di samping gedung serbaguna. Jadi antaranya itu juga saya dengan Pak Wali dengan PU terus memohon supaya kami lebih maksimal untuk bergerak membantu wali kota di Kota Dumai. Jadi saya katakan tadi 5 hadiah. Pertama tadi adalah pintu gerbang narkoba. Yang kedua, hadiah yang kedua ketika Ijtima Ulama Provinsi Riau
kemarin adalah Dumai ini adalah itu daerahnya LGBT. Itu Dumai LGBT. Jadi tak payah lagi kuah besok, tak payah nikah lagi dah. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diatur KUA. Menikahkan orang yang laki-laki perempuan. Ini kalau perempuan sama perempuan mana lah dan ketua. Laki-laki sama laki-laki, peranan lagi kita. Ini tantangan sekarang. Ketiga, HIV/AIDS. Ini kota Dumai juga adalah termasuk urutan kedua Provinsi Riau, HIV/AIDS. Kemudian yang keempat adalah keempat adalah merupakan aliran sesat yang luar biasa di kota Dumai. Jadi ada wanita sekarang ini sudah masuk tak perlu tahu dengan suami tak ditinggal itu di belakangnya suami, yang penting diikut kegiatan itu. Ini guru sekolah nih, guru. Jadi PNS lagi. Saya sudah sampaikan kepala dinas di antaranya, dan suaminya kemarin dan ya istrinya juga ingin bertemu dengan saya. Jadi lebih kuat kepada gurunya daripada suami. Dilarang guru tak mau. Kajiannya tak tanggung-tanggung pula. Mulai malam Jumat pula tuh. Malam Jumat pula. Jumat kajiannya dari jam 9 sampai jam 2. Jadi ini peranan kita yang saya mengharapkan betul. Saya kencang kali menyampaikan di masyarakat. Jadi makanya pagi hari ini juga nanti akan ada lagi kegiatan saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Aliran sesat itu luar biasa di kota Dumai. Istilahnya tak perlu sholat, yang penting ingat. Tak perlu syariat, yang penting hakikat. Yang penting hakikat, yang cukup ingat sudah. Makanya an-zikrillah itu. Jadi tolong ini kepada mubalighah juga untuk terus kita bergerak ke dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir kemarin adalah kami rapat baru ini. Ini Dumai masih diincar 2 lagi Bu, teroris. Ya, 12 orang sudah ditarik. Semalam kita rapat lagi dengan intelijen dan sebagainya. Ini masih ada 2 orang lagi yang ditarik. 1 perempuan sudah ditarik. Jadi kalau ada nanti yang perempuan yang mengajak masuk grup ini, kalau ada di UI beritahu kepada kami. Kita SP3 aja. Kita langsung putuskan aja. Ini sudah ada. Tuh, masuk informasinya di MUI tidak, tapi di Mubalik ada. Jadi kami akan memanggil dan akan rapat kembali. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan pelatihan kita pada hari ini, narasumber pada hari ini kita tanggung-tanggung kita datangkan bagaimana kiprah kita di masyarakat. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari penambahan wawasan kita untuk terjun di masyarakat kita. Saya tak pandai pantun pun kalau ada sumur ladang ya Jom. Itu juga kata-kata. Boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang saya nanti anggaran kita tambah lagi. Kita lebih ya. Baik, demikian lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zakaria. Itu yang penting ya Pak, kita tambah lagi. Bunga melati harum mewangi, di tepi jalan tumbuh merata. Wali Kota Dumai Haji Faisal terpuji, memimpin bijak demi rakyat sejahtera. Mari kita sambutan Bapak Wali Kota Dumai yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Sawir Kasih MSI. Dalam hal ini staf ahli bidang pembangunan informasi teknologi, ekonomi dan keuangan. Kepada Bapak Haji Sawir dipersilakan. Silakan.
Nah, ibu lah jadi orang yang baca ini. Ya, nah Ibu Mega tuh lah jadi yang ini Satpol PP. Nah Ibu Mega tuh yang pandai mengaji itu karya. Dia apa? Satpol PP. Sebagai apa dia? Kepala seksi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan untuk membacakan sambutan Bapak Wali Kota Dumai, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Wali Kota, karena secara fisik pada kesempatan yang mulia ini beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita. Namun pemerintah Kota Dumai tetap hadir dan memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam kegiatan MUI yang sangat mulia dan berbahagia ini. Semoga kehadiran kita tidak mengurangi arti dari pertemuan kita pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Dumai pada acara peningkatan kompetensi Mubalik Kota Dumai. Mungkin intisari dari pesan dan sambutan Bapak Wali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kota Dumai yang pesannya banyak tadi, yang inti pantunnya menambah piti. Amin. Berikutnya sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustazah kita Ibu Dr. Hajah Daharni Astuti LCMA, narasumber kita. Tadi rupanya beliau kami dah pernah bersama, cuma saya lupa karena sekali pandang. Dan ibu juga demikian. Rupanya juga kawan dari istri saya, anak mertua Pak Asnidar, sama-sama sebagai asesor beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan kompetensi Mubalik Kota Dumai dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredam dan memberkahi kita semuanya. Amin. Sungguh licin si pohon belimbing. Sikit aja sud.
Ulat sungguh licin si pohon belimbing, tertimpa hujan di waktu senja. Umaruh memimpin, ulama mendamping. Alamat menjadi semua kerja ibadah. Demikian Nasrullah Fathuh Qarib Rumai Tertanda Haji Faisal Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pesannya dari Bapak Dr. Andes Haji Sawir Kasim. Selanjutnya acara kita adalah langsung ke pelatihan peningkatan kompetensi Mubalighah Sekota Dumai. Sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Tunas tumbuh di tengah rawa, mekar indah di pagi hari. Agenda pembukaan telah usai, semangat terus membara. Semoga ilmu bertambah dalam diri. Dengan senyum penuh pesona, kita sambut sang moderator bijaksana. Mubalighah Dumai siap berdaya, tingkatkan kompetensi, raih cita-cita. Selamat datang di acara mulia untuk pembicara yang kami nanti-nanti. Pelatihan ini wujudkan cita-cita. Mubalighah Dumai kian berkompetensi. Baik, selanjutnya kita foto bersama. Terima kasih atas materi yang Bapak sampaikan, Pak. Memang benar kami sebagai Mubalighah hadapi tantangan yang tidak sedikit di lapangan, kan begitu. Dari strategi yang disampaikan tadi, ada materi yang Bapak sampaikan tentang mengenal madu umum gitu, mengenal sasaran dakwah, kan begitu, Pak. Umumnya dari berbagai macam yang mengundang lah begitu, jamaah yang mengundang, rata-rata itu umurnya 40 ke atas, kan begitu. Remaja atau ibu-ibu yang sifatnya masih energik bercampur dengan ibu-ibu yang sudah usia yang lansia begitu. Materi dakwah yang strategi yang kira-kira bisa mengena di hati itu yang seperti apa gitu. Karena kalau terlalu tinggi nanti banyak mengantuk, terlalu rendah sepertinya kita nggak ada kajian yang menarik begitu. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit strategi seperti apa, materi yang seperti apa yang kiranya bisa membawa perubahan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu, kemudian juga bisa memberikan peningkatan kompetensi bagi mereka yang masih dalam usia bisa untuk energik dalam melakukan perubahan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, kita harus tahu dulu dakwah ini ada dakwah ammah, okay? Dakwah ammah dan ada dakwah khasah. Okay? Dakwah ammah adalah ceramah, khutbah, kemudian yang bersifat nasrul fikrah, yaitu bagaimana kita menyebarkan fikrah-fikrah keislaman melalui brosur, dan lain-lain. Ada dakwah itu dakwah khasah. Tadi ada sebenarnya lagi dakwah itu harus punya planning. Planning. Dakwah ammah, bagaimana kita menyampaikan materi-materi yang memang dasar. Dasar. Kemudian dakwah khasah itu adalah dakwah yang memang kita akan memilah ini tingkat pendidikannya apa. Itu yang akan kita bina nanti ibu-ibu. Contohnya hari ini saya akan berdakwah ke sekolah, maka materi-materi tentang pelajar itu saya harus punya. Nah, itu Bu. Untuk ke mahasiswa dulu kami melaksanakan itu dakwah kampus Bu. PDI terapan yang lebar menyajikan, menyampaikan materinya, mudah-mudahan manfaat dan ada berkahnya buat kita semuanya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada beliau. Baik, para mubalighah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sesi pertama ini sudah selesai, ya. Tapi sebelum dilanjutkan untuk sesi kedua, saya ada menyampaikan 2 pertanyaan, ya. Silakan nanti dicari jawabannya. Kalau nanti disampaikan ke saya silakan, kalau tak disampaikan pun tak apa-apa. Pertama, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, masalah dakwah. Apakah dakwah itu perlu kita jadikan sebagai profesi? Ya, ini pertanyaan saya. Apakah dakwah itu perlu dijadikan profesi? Ya, dalam artian ibu-ibu senang enggak? Ataupun para ustadz ustazah senang enggak kalau seandainya dia sebagai ustadz itu profesinya sebagai, dan itu dianggap sebagai profesi, bukan kerja sampingan. Itu satu. Ya kan, walaupun mungkin apa menurut saya ini dengan yang lainnya mungkin berbeda. Ya, tuh yang kedua, ya. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, ya, kenapa walaupun ini menyimpang, tetapi ini masih ada kaitannya dengan ilmu dakwah, ya. Kenapa dalam ilmu faraid, dalam sistem pembagian harta waris, ya, kalau di bukunya ataupun pemikirannya Munawir Sadali ada istilahnya itu reaktualisasi hukum Islam. Ya, kalau ada yang pernah baca judul buku reaktualisasi hukum Islam, itu salah satu pola pikir mindset mantan Menteri Agama kita Munawir Sadali. Salah satu ide yang dicetus itu apa? Ya, dia punya keinginan bahwasanya ya, tak mutlak laki-laki itu mendapatkan harta warisan lebih besar daripada perempuan. Karena kenapa? Dia berkaca dengan fenomena sekarang, banyak wanita yang kerja jadi TKI, suaminya di rumah main judi kadang-kadang, ya main perempuan, ya goyang-goyang kaki. Setiap bulan istrinya mengirim uang tunggang langgang, bertukus lumus di tampukang tegolek-tegelebang di sana dia. Kan? Suaminya enak-enak saja. Itu salah satu ide yang melatar belakangi Munawir Sadali mencetus ide seperti itu. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa dasar dari aspek nakli dan akli? Kenapa laki-laki itu mendapat lebih besar daripada perempuan? Ya, aspek akli dan dari nakli. Ya, kalau seandainya jawaban ibu-ibu, oh dia sebagai pemimpin, itu belum bisa saya terima. Tapi yakinkan kepada saya aspek dalil akli dan dalil nakli, dan itu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga mutlak sampai kiamat laki-laki itu sesuai dengan ilmu faraid, dan dalam Al-Quran Allah katakan 2:1. Ya kan, mungkin itu saja, lebih dan kurang mohon maaf ya. Saya selaku pembawa acara, silakan yang dicari jawabannya. Kalau mau disampaikan kepada saya, alhamdulillah. Tak disampaikan pun tidak apa-apa, konsumsi untuk diri pribadi masing-masing sebagai tambahan ilmu. Kalaupun nanti ada yang mau menjawab, sampaikan kepada saya. Kalau jawabannya itu benar, saya kasih upah. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator berikutnya. Dan juga moderator. Alhamdulillah, ini kita bisa menghadiri kegiatan yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Tetap semangat ya Bu ya, karena pemateri kita ini luar biasa. Perkenalkan, nama Dr. Hajah Daharni Astuti LCMA G. Tempat tanggal lahir Kota Tengah 5 Oktober 1972. Pendidikan alumni Universitas Al-Azhar Kairo dan S3 UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pekerjaan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Organisasi Wakil Ketua 2 Dakwah BKMT Provinsi Riau 2002 sampai saat ini. Sekretaris Koordinator MUI Provinsi Riau 2015 sampai 2025. Suami Dr. Haji Muhammad Sutomo SH MH. Anak Muhammad Arfat Anugrah MP. Penghargaan Dewan Juri Anugerah Baiduri PRBF 10 tahun. Asesor Ban PAUD dan PNF Riau terbaik tahun 2017. Pelatih Asesor Ban PAUD dan PNF 10 besar terbaik di Indonesia tahun 2018. Penulis buku Yayasan Islamiyah dengan moto, izin Ibu baca sendiri, saya takut salah. Ya, izin nanti mari sama-sama kita gali informasi dari Ibu yang luar biasa ini, ustazah semuanya. Insya Allah menjadi bekal kita untuk melaksanakan dakwah di tengah masyarakat Kota Dumai yang sangat kompleks, dan insya Allah semuanya sangat berguna dan sangat bermanfaat. Sekian dari saya sebagai moderator. Kami persilahkan kepada Ibu Dokter. Pada Ibu Dokter kami persilahkan. Tes 1, 2. Saya berdiri aja ya. Saya mau menyapa Ibu. Speaking dulu. Apa ya speakingnya? Semangat ya. Coba berdiri semua dulu deh. Ayo. Saya boleh ya HP-nya, nanti kita akan saya suruh Ibu ke HP itu ada satu. Baik, kita tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, coba gerakin lagi, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Bapak-bapak di belakang. Silakan dulu Ibu-ibu. Saya mau panjang-panjang ini ya. Bentar dulu. Nanti kita lihat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita muliakan, yang kita hormati Ibu Ketua Komisi PRK. Saya mau kasih ralat dulu Ibu Hotma ya. Sekarang namanya tidak PPRK lagi ya. Namanya sudah PRK. Jadi Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Dari MUI Pusat sudah disingkat ya. Jadi sudah diubah, tidak pakai pemberdayaan depan lagi. Jadi langsung Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Jadi kalau dilihat dari situ, sasaran mad'u kita udah jelas, Ibu-ibu. Mau saya tanya lagi, sasarannya udah jelas. Udah mana yang mau kita pakai nih?
Yang pertama adalah perempuan. Nah, itu nggak usah pasti itu programnya. Yang kedua apa? Remaja. Itu untuk yang di MUI ya. Yang ketiga apa? Keluarga. Nah, nanti kalau tanya anak-anak kenapa tidak masuk ke dalam keluarga. Jadi masuk, mungkin itu dimatikan. Nah, oleh karena itu ya Ibu sekalian, saya hari ini akan ambil manajemen, turun ya. Manajemen dakwah, topik kita manajemen dakwah mubalighah dalam frame. Nah, ada frame-nya tambahan sedikit, moderasi beragama di era teknologi digital. Nanti saya akan cerita sedikit karena sebelumnya saya melakukan penelitian tentang moderasi beragama. Yang satu saya lakukan penelitiannya moderasi beragama itu di Pondok Pesantren Rokan Hulu. Tulisan ini sudah saya seminarkan internasional, Ibu sekalian, di depan para pembicara dari Malaysia dan Arab waktu itu bil lughatil arabiyah di Universitas Islam Riau ya, tentang bagaimana perkembangan moderasi beragama di pondok pesantren di Rokan Hulu. Nanti saya akan ceritakan sedikit supaya bisa membandingkan ke Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, tahun kemarin saya melakukan penelitian kepada penyuluh agama perempuan. Nah, saya concern ke situ. Penyuluh agama perempuan di Kota Pekanbaru. Nanti saya akan lihat apakah ada penyuluh agama perempuan di sini. Katanya ada 6 orang ya. Kita akan bisa berdiskusi dari hasil ini. Nah, Ibu-ibu sekalian, kita dalam konteks tadi bagus ya materi dari Ustadz kita tentang bagaimana kita perempuan harus berdakwah. Ibu, saya kasih tahu ya, saya berdakwah sejak masih gadis. Bahkan sejak dari pondok pesantren. Kebetulan saya adalah alumni perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, jadi saya dari Diniyah sudah melakoni dakwah. Kemudian setelah itu dikirim kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu itu tahun udah lama ya Bu ya, tahun 1991 kuliah di sana sampai 1996, 5 tahun saya berada di sana dan juga concern. Jadi hidup saya memang concern. Dan juga moderator. Alhamdulillah ini kita bisa menghadiri kegiatan yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Tetap semangat ya Bu ya, karena pemateri kita ini luar biasa. Perkenalkan, nama Dr. Hajah Daharni Astuti LCMA G. Tempat tanggal lahir Kota Tengah 5 Oktober 1972. Pendidikan alumni Universitas Al-Azhar Kairo dan S3 UINS Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pekerjaan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Organisasi Wakil Ketua 2 Dakwah BKMT Provinsi Riau 2002 sampai saat ini. Sekretaris Koordinator MUI Provinsi Riau 2015 sampai 2025. Suami Dr. Haji Muhammad Sutomo SH MH. Anak Muhammad Arfat Anugrah MP. Penghargaan Dewan Juri Anugerah Baiduri PRBF 10 tahun. Asesor Banpaud dan PNF Riau terbaik tahun 2017. Pelatih Asesor Banpaud dan PNF
10 besar terbaik di Indonesia tahun 2018. Penulis buku Yayasan Islamiyah dengan moto, izin Ibu baca sendiri, saya takut salah. Ya, izin nanti mari sama-sama kita gali informasi dari Ibu yang luar biasa ini, ustazah semuanya, insya Allah menjadi bekal kita untuk melaksanakan dakwah di tengah masyarakat Kota Dumai yang sangat kompleks, dan insya Allah semuanya sangat berguna dan sangat bermanfaat. Sekian dari saya sebagai moderator. Kami persilahkan kepada Ibu Dokter. Pada Ibu Dokter kami persilahkan. Tes 1, 2. Saya berdiri aja ya. Saya mau menyapa ibu-ibu. Apa ya speakingnya? Semangat ya. Coba berdiri semua dulu deh. Ayo, saya boleh ya HP-nya. Nanti kita akan saya suruh buka HP. Ada satu. Baik, kita tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, coba gerakin lagi, sekali lagi, ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Bapak-bapak di belakang. Silakan dulu ibu-ibu. Saya mau panjang-panjang ini ya. Bentar dulu. Nanti kita lihat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita muliakan, yang kita hormati Ibu Ketua Komisi PRK. Saya mau kasih ralat dulu Ibu Hotma ya. Sekarang namanya tidak PPRK lagi ya. Namanya sudah PRK. Jadi Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Dari MUI Pusat sudah disingkat ya. Jadi sudah diubah, tidak pakai pemberdayaan depan lagi. Jadi langsung Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Jadi kalau dilihat dari situ, sasaran mad'u kita udah jelas, ibu-ibu. Mau saya tanya lagi, sasarannya udah jelas. Udah mana yang mau kita pakai nih? Yang pertama adalah perempuan. Nah, itu nggak usah pasti itu programnya. Yang kedua apa? Remaja. Itu untuk yang di MUI ya. Yang ketiga apa? Keluarga. Nah, nanti kalau tanya anak-anak kenapa tidak masuk ke dalam keluarga. Jadi masuk, mungkin itu dimatikan. Ya, enggak. Nah, oleh karena itu ya Ibu sekalian, saya hari ini akan ambil manajemen, turun ya. Manajemen dakwah, topik kita manajemen dakwah mubalighah dalam frame. Nah, ada frame-nya tambahan sedikit, moderasi beragama di era teknologi digital. Nanti saya akan cerita sedikit karena sebelumnya saya melakukan penelitian tentang moderasi beragama. Yang satu saya lakukan penelitiannya moderasi beragama itu di Pondok Pesantren Rokan Hulu.
Tulisan ini sudah saya seminarkan internasional, Ibu-ibu sekalian, di depan para pembicara dari Malaysia dan Arab waktu itu, bil lughatil Arabiyah di Universitas Islam Riau, ya, tentang bagaimana perkembangan moderasi beragama di pondok pesantren di Rokan dulu. Nanti saya akan ceritakan sedikit supaya bisa membandingkan ke ibu sekalian. Kemudian yang kedua, tahun kemarin saya melakukan penelitian kepada penyuluh agama perempuan. Nah, saya concern ke situ. Penyuluh agama perempuan di kota Pekanbaru. Nanti saya akan lihat apakah ada penyuluh agama perempuan di sini. Katanya ada 6 orang ya. Kita akan bisa berdiskusi dari hasil ini. Nah, ibu-ibu sekalian, kita dalam konteks tadi bagus ya materi dari Ustadz kita tentang bagaimana kita perempuan harus berdakwah. Ibu, saya kasih tahu ya, saya berdakwah sejak masih gadis. Bahkan sejak dari pondok pesantren. Kebetulan saya adalah alumni perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, jadi saya dari Diniyah sudah melakoni dakwah. Kemudian setelah itu dikirim kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu itu tahun udah lama ya Bu ya, tahun 1991 kuliah di sana sampai 1996, 5 tahun saya berada di sana dan juga concern. Jadi hidup saya memang concern. PDI terapan yang lebar menyajikan ya, menyampaikan materinya, mudah-mudahan manfaat dan ada berkahnya buat kita semuanya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada beliau. Baik, para muballighat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama ini sudah selesai ya. Tapi sebelum dilanjutkan untuk sesi kedua, saya ada menyampaikan 2 pertanyaan. Ya, silakan nanti dicari jawabannya. Kalau nak disampaikan ke saya silakan, kalau tak disampaikan pun tak apa-apa. Pertama, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, masalah dakwah. Apakah dakwah itu perlu kita jadikan sebagai profesi? Ya, ini pertanyaan saya. Apakah dakwah itu perlu dijadikan profesi? Ya, dalam artian ibu-ibu senang enggak? Ataupun para ustadz ustazah senang enggak kalau seandainya dia sebagai ustadz itu profesinya sebagai, dan itu dianggap sebagai profesi, bukan kerja sampingan. Itu satu. Ya kan, walaupun mungkin apa menurut saya ini dengan yang lainnya mungkin berbeda. Ya, tuh yang kedua, ya, ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, ya, kenapa walaupun ini menyimpang, tetapi ini masih ada kaitannya dengan ilmu dakwah, ya, kenapa dalam ilmu faraid, dalam sistem pembagian harta waris, ya, kalau di bukunya ataupun pemikirannya Munawir Sadali ada istilahnya itu reaktualisasi hukum Islam. Ya, kalau ada yang pernah baca judul buku reaktualisasi hukum Islam, itu salah satu pola pikir mindset mantan Menteri Agama kita Munawir Sadali. Salah satu ide yang dicetus itu apa? Ya, dia punya keinginan bahwasanya ya, tak mutlak laki-laki itu mendapatkan harta warisan lebih besar daripada perempuan. Karena kenapa? Dia berkaca dengan fenomena sekarang, banyak wanita yang kerja jadi TKI, suaminya di rumah main judi kadang-kadang, ya main perempuan, ya goyang-goyang kaki. Setiap bulan istrinya mengirim uang tunggang langgang, bertukus lumus di tampukang tegolek-tegelebang di sana. Kan, suaminya enak-enak saja. Itu salah satu ide yang melatar belakangi Munawir Sadali mencetus ide seperti itu. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa dasar dari aspek nakli dan akli? Kenapa laki-laki itu mendapat lebih besar daripada perempuan? Ya, aspek akli dan dari nakli.
Ya, kalau seandainya jawaban ibu-ibu, oh dia sebagai pemimpin, itu belum bisa saya terima. Tapi yakinkan kepada saya aspek dalil akli dan dalil nakli, dan itu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga mutlak sampai kiamat. Lagi-lagi itu sesuai dengan ilmu faraid, dan dalam Al-Quran Allah katakan 2:1. Ya kan, mungkin itu saja, lebih dan kurang mohon maaf ya. Saya selaku pembawa acara, silakan yang dicari jawabannya. Kalau mau disampaikan kepada saya, alhamdulillah. Tak disampaikan pun tidak apa-apa, konsumsi untuk diri pribadi masing-masing sebagai tambahan ilmu. Kalaupun nanti ada yang mau menjawab, sampaikan kepada saya. Kalau jawabannya itu benar, saya kasih upah. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator berikutnya.